Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang datang daripada Tuhan. Dan bersyukur kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan membawa korban pujian, syukur, penyembahan kita. Dan biar itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab kami percaya Engkau ada dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaan yang terus Kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji nama-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Allah kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya dalam segalanya. Bukannya bahwa dalam kudus hadirat-Mu, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa percaya kepada ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri
tata kasih karunia Bapa. Kekuatan hanya Allah hadirkan Yesusku ada kembang sedang bangga. Oh yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di situ. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji, sungguh besar kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, kau besar dan besar. Kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami
Kami puji kami sembah. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu, hanya Engkau. Kami datang kepadamu, menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami Engkau yang layak dipuji disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Kau Allah di atas segala Allah, Kau Tuhan, Kau Raja, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami menyembah, kami menyembah. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Kami tinggikan nama-Mu. Syukur bagimu, syukur bagimu, ya Allah baik. Syukur baik Engkau,
Selamanya kau baik, kau selalu baik. Sebab tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Hati kami percaya. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Ya Allah, menyembah. Kami menyembah. Sila nama-Mu. Sila nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau harapan kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab di dalam Engkau kami aman, Tuhan. Engkau perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau kota benteng bagi kami. Tubuh pertahanan kami. Menara keselamatan. Tempat perlindungan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah kasih-Mu di dalam kami melimpah memenuhi hidup kami. Kami bersyukur. Kami menyembah. Meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan.
Ya Allah baik, ya Allah baik. Hanya Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, dan kami mau terus tinggal di dalam, sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga hidup kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menyertai kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau, Tuhan, yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacita-Ku dalam-Mu. Aku dalam-Mu, Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku, dalam-Mu, damai-Ku dalam-Mu, sukacita-Ku dalam-Mu.
Aku penuh dalam-Mu, Yesus, dalam-Mu, damaiku dalam-Mu, surga cinta-Mu dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, Yesus, dalam-Mu, Yesus. Hanya di dalam-Mu, Yesus, kami dapatkan damai, kami dapatkan tenang, bahkan sukacita yang melimpah. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Bahkan Engkau yang menjagai kami dengan gadamu dan tongkat. Suatu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami bangga punya Allah yang seperti Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab kami terus menanti-nantikan Engkau. Dan pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan Pak Irwan. Ya, Shalom. Shalom. Suara saya jelas Pak Iri ya? Oke, sip. Ya, pagi hari ini kita lanjutkan renungan kita ya. Kita sudah sampai di Yoel pasal 2. Saya akan bacakan. Tiuplah sangkakala Sion di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan gelap kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala murka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus, dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya.
Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Perikop yang kedua, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan misbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Perikop yang ketiga, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacita, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-sorak dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengerikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat-tempat pemerasan pelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang menghasilkan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan
menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Berikutnya, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucerahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelumnya datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, hari ini ada beberapa perikop yang ada di Yoel 2 ya. Itu yang terakhir tadi hari Tuhan. Baru perikop yang berikutnya adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Perikop yang berikutnya adalah seruan untuk bertobat. Dan yang pertama itu adalah tentang nubuat Tuhan atau pernyataan Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yoel ya, tentang akhir zaman. Jadi Nabi Yoel ini adalah salah satu di antara 12 nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada jemaat ataupun umat Israel, begitu juga kepada bangsa-bangsa yang melawan Tuhan ya. Kita tahu perikop yang pertama ini tentang hari Tuhan ya. Kalau saya kasih judul hari Tuhan, artinya sebelum Nabi Yoel ada beberapa nabi seperti Nabi Jeremia, Nabi Yehezkiel sudah menyinggung atau menulis tentang hari Tuhan, bahwa di kelak kemudian hari, bahwa hari Tuhan itu akan dinyatakan dengan sangat dahsyat ya, dan dengan sangat mengerikan. Jadi yang saya mau bagikan adalah yang perikop pertama ini adalah bahwa seperti ayat yang pertama kemarin, Tuhan memberikan istilah dengan belalang pelahap ya. Kalau yang Yoel yang kedua ini adalah pasal yang kedua ini adalah tentang bagaimana Tuhan mengirimkan pasukan ya, pasukan yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Kalau kita baca di ayat pertama ini sampai apa ya, pasukan ini begitu sangat mengerikan ya, sehingga dampaknya itu sangat mengerikan karena pasukan ini sendiri dipimpin oleh Tuhan ya, di dalam firman pagi hari ini. Jadi banyak istilah-istilah yang diberikan di firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin kalau kita salah dalam memulti tafsirnya ya, kita tidak tahu apakah seperti ini yang akan terjadi di akhir zaman atau yang akan segera datang gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya, kalau kita baca di Perjanjian Baru memang hari Tuhan atau tanda-tanda akhir zaman itu sudah dekat gitu. Jadi tidak jauh beda ya, pernyataan Tuhan lewat Nabi Yoel ini tidak jauh beda. Artinya
kita sekarang sudah bisa merasakan bahwa tanda-tanda hari Tuhan atau tanda-tanda akhir zaman itu sudah begitu dekat ya. Kalau kita baca di Perjanjian Baru itu bahwa tanda-tanda akhir zaman itu yaitu bangsa bangkit akan melawan bangsa, bencana alam, kelaparan, orang-orang akan semakin jahat ya, orang akan semakin mencintai uang. Nah, itulah salah satu tanda-tanda akhir zaman ya. Jadi yang mau saya simpulkan pada perikop yang pertama ini adalah bahwa nubuat tentang hari Tuhan mengajak kita untuk mengerti ya, untuk mengerti tanda-tanda zaman dan memahami kehendak Tuhan. Konsekuensinya kita wajib mengevaluasi perbuatan kita di hadapannya. Apakah tindakan kita sudah menyenangkannya? Inilah kesempatan untuk memohon pengampunan sebab kita tidak mengetahui kapan hari Tuhan. Jadi itu kesimpulan yang saya ambil dari perikop yang pertama ya. Baru perikop yang kedua berjudul tentang seruan untuk bertobat ya. Artinya di 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 apa di antara nubuat Tuhan tentang akhir zaman, Tuhan masih memberikan secerca harapan ya lewat Nabi Yoel bahwa ketika kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita, Tuhan itu memberikan ruang yang begitu luas. Karena kita tahu Bapa kita itu Bapa yang penuh dengan kemurahan ya. Kasihnya begitu lebar. Bahkan ketika dia memberikan anaknya mati di kayu salib, itu salah satu contoh bukti bahwa dia sangat-sangat mengasihi kita. Artinya perikop yang kedua ini kita diberikan kesempatan untuk bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Mungkin kita menganggap selama ini jalan kita itu benar kalau menurut kita. Tapi kalau menurut orang lain mungkin belum tentu benar. Artinya kita harus mengoreksi hidup kita supaya lewat hidup kita itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi perlulah kiranya kita mempunyai seorang sahabat atau mentor untuk selalu menasihati kita, menuntun kita ketika kita salah di dalam mengambil langkah ataupun keputusan. Jadi selagi ada waktu, mari kita sama-sama bertobat. Tapi dalam bertobat ini, dalam hal apapun, mungkin masih ada dalam diri kita tentang cara berpikir kita, tingkah laku kita, karakter kita. Mungkin kita pribadi lah yang tahu ya. Jadi selagi diberi waktu, mari kita sama-sama introspeksi diri supaya kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi poin yang perikop yang kedua ini adalah yang saya simpulkan adalah Tuhan itu peduli dan ingin agar kita kembali kepadanya. Tuhan sungguh-sungguh menyayangi kita dan tidak ingin kehilangan kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kepekaan dan mendengarkan ajakan pertobatan dari siapa saja yang diutusnya. Artinya kita harus ketika orang menasihati, menegur kita, itu mungkin adalah cara Tuhan ya, memakai orang untuk kita semakin hari semakin mengerti supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Jadi itu perikop yang
kedua ya yang mau saya bagikan. Baru perikop yang ketiga adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Jadi ketika Tuhan memberikan kita waktu, memberikan kita hari untuk bertobat, Tuhan memberikan janji juga ketika kita bertobat. Kalau kita baca di ayat ini banyak sekali janji-janji Tuhan di dalam ayat-ayat ini ya, bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita di dalam kelaparan, di dalam hal apapun. Bahkan ketika Tuhan sudah berjanji kepada orang-orang yang bertobat, Tuhan itu dengan sangat jelas ya memberikan suatu janji, bahkan sudah dinyatakannya lewat Yesus Kristus ya. Itulah bukti janji kepada kita semua, kepada semua bangsa ketika kita bertobat dan Tuhan memberikan suatu jalan keselamatan kepada kita supaya kita boleh datang kepadanya. Artinya semuanya itu Tuhan genapi di dalam setiap nubuat-nubuat ataupun nubuat-nubuat yang diberikan kepada nabi-nabi, bahwa Dia akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang bertobat ya. Jadi bersyukur kita pagi hari ini mempunyai menjadi orang Kristen yang sudah mempunyai suatu jaminan keselamatan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita hari-hari ini, bersyukurlah karena kita orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan di antara orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Artinya kita percaya bahwa ketika kita bertobat, menerima Tuhan Yesus, dan ketika kita dipanggil, bahwa kita jelas ya 100% kerajaan surga itu menjadi milik kita. Ya. Jadi perikop yang ketiga ini saya mau simpulkan lagi adalah tentang janji Tuhan ya. Saya simpulkan, hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita dari murkanya. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan, kita akan diselamatkan. Jadi janganlah ragu-ragu lagi, percayalah kepada Allah, Sang Pemilik keselamatan demi keselamatan jiwa kita. Jadi itu perikop yang ketiga yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Baru perikop yang terakhir ya, hari Tuhan. Jadi ya, hari Tuhan ini sudah dinubuatkan juga di tentang hari Tuhan pencurahan Roh Kudus ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus ketika mereka berkumpul, pencurahan Roh Kudus itu sudah dinyatakan lewat di Perjanjian Lama ya. Jadi sampai sekarang pun pencurahan Roh Kudus sudah digenapi. Karena kenapa saya bilang ketika kita, firman Tuhan berkata, ketika kita mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, otomatis Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Jadi lewat Roh Kudus yang sudah dinyatakan lewat hidup kita, mari kita seperti jemaat-jemaat Kisah Para Rasul, mereka gencar-gencarnya memberitakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa, ke seluruh pelosok, karena mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat lewat Roh Kudus, sehingga mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan. Artinya kita sebagai orang Kristen ya, kita juga harus berani memberitakan firman Tuhan. Mari kita keluar dari zona nyaman kita ya, dari kenyamanan kita sekarang. Mari kita keluar untuk memberitakan firman Tuhan, karena Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan bilang, ketika kita
tahu kebenaran itu tidak kita sampaikan, ya kita berdosa gitu. Firman Tuhan juga bilang itu iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia gitu. Nah, ketika kita beriman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak melakukan, tidak berbuat, ya artinya kita menjadi orang yang kesia-siaan. Artinya hanya topeng saja kita ini menjadi Kristen, tapi kita tidak berani menjadi pelaku firman gitu. Ya, jadi intinya hari Tuhan kita tidak tahu kapan datang, tapi di perikop yang terakhir ini bilang bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap orang, ya, tidak memandang baik itu perempuan maupun laki-laki. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita akan mengalami namanya semangat ya untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi itu saja yang mau sampaikan Pak Eri. Kurang lebih tolong ditambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Samosir. Jadi hal yang pertama yang mau saya tambahkan selain dari apa yang tadi Pak Samosir sudah sampaikan adalah kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang hidup di mana janji Tuhan di dalam kitab Yoel ini digenapi, dan lebih bersyukurnya lagi kita adalah termasuk dalam bilangan orang-orang yang bertobat dan kita memberi diri dibaptis sehingga kita menerima karunia Roh Kudus, sehingga seperti ayat yang terakhir dari Yoel pasal 2 ini katakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan tentu kita bukan cuman menjadi seperti orang yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21-23, yang hanya sekedar teriak-teriak Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan. Tapi sekali lagi karena kita lewati proses yang bertobat, metanoia, berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan kebenaran yang mendatangkan hidup. Dan sampai hari ini saya percaya di dalam pimpinan Roh Kudus yang sudah dicurahkan, sudah diberikan, dan diam terus bersama dengan kita di dalam hidup kita. Kita berjalan terus di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak perlu takut pada akhir zaman, hari Tuhan, di mana tadi di perikop pertama digambarkan akan ada datang masa yang sukar, masa yang sulit. Tapi bagi orang-orang yang bertobat, tadi Tuhan sudah memberikan janjinya, dan kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Ada janji perlindungan, ada janji penyertaan Tuhan. Bahkan seperti kitab Wahyu katakan, pasal 3:10, orang yang tekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tentu kata tekun menanti-nantikan datang Tuhan itu adalah hamba yang taat melakukan apa yang diberikan oleh tuannya sebagai tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu juga pernah membaca perikop di mana Yesus pernah cerita tentang akhir zaman, tentang perumpamaan seorang majikan yang pergi keluar negeri dan memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Dan kepada hamba yang tidak melakukan tanggung jawabnya ketika Tuhan itu pulang, ya dia memberikan disiplin. Tetapi bagi hamba-hambanya yang tekun melakukan tanggung jawab tugas yang diberikan oleh tuannya, mereka akan masuk dalam kebahagiaan dan kemuliaan tuannya. Jadi sekali lagi dari Yoel pasal 2 kita tahu urut-urutan dengan jelas bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Tapi Tuhan juga memberikan kesempatan seruan untuk bertobat, dan ada janji bagi yang bertobat. Dan sekali lagi kita bersyukur kita ada di masa di mana ayat-ayat ini digenapi. Kita ada di dalam bilangan orang-orang yang bertobat, berbalik dari jalan yang jahat dan berbalik kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tidak usah takut Bapak Ibu, percayalah janji Tuhan pasti akan digenapi. Bagi setiap orang yang berseru kepadanya, diselamatkan. Jadi mari terus setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kita akan lihat penggenapan firman Tuhan. Secupak gandum sedinar, 3 cupak
jelai sedinar. Ekonomi akan semakin sulit ya. Hari-hari ini orang teriak, aduh pajak, pajak, pajak. Ini belum apa-apa Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya mau katakan seperti ini, mungkin sekeliling kita orang akan teriak susah. Tapi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang bertobat, sungguh-sungguh tentunya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, ibadah kita disertai dengan rasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukup, kita tetap bersuka cita, kita tetap memiliki damai sejahtera. Itu akan membuat kita nikmati hari-hari ini. Tapi kalau hati kita nggak berpaut kepada Tuhan, tapi berpaut kepada hal-hal materi, ya kita akan terimbas dengan situasi kondisi. Jadi hidup pilihan, tapi tentu seruan bertobat pagi hari ini yang kita dengar, itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Dan Tuhan dapati hati kita tidak terikat kepada hal-hal duniawi, tapi hati kita dipenuhi rasa cukup, rasa syukur, percaya kepada Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, sehingga sekalipun sekeliling kita teriak susah, 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 tapi kita nikmati hari-hari hidup kita karena penyertaan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Samosir. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan, Pak Johan. Nanti Ya, tutup mari kita sama Pak berdoa. Samosir. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah menyelesaikan kalam dio kami Tuhan, dan kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu sepanjang hari ini meneguhkan hidup kami sepanjang hari ini ya Bapak, sehingga kami selalu bergantung mengandalkan Tuhan dan juga selalu intim dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Pak Ivan Samosir Tuhan, yang Kau memberkati dengan kesehatan, memberkati pekerjaan, usahanya, memberkati juga anak-anaknya, memberkati terus apa yang dia doakan, Kau berkati ya Bapak. Kami memberkati juga Ibu Dorcas ya Bapak, biarlah semakin hari tubuhnya semakin sehat Tuhan, Kau perbarui segala sel-sel dan organ-organ tubuhnya, Kau berikan terus kekuatan. Kau berkati terus visi-visi dalam pelayanannya, Kau berkati usahanya, Kau berkati keluarganya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera di bidang ekonomi, persatuan kesatuan, dan Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, dan segenap aparatur negara Tuhan, TNI Polri biarlah bersatu, memiliki roh takut akan Tuhan, Engkau berkati dan juga Engkau memberikan hikmat sehingga setiap keputusan membawa dampak yang baik yang berkeadilan sosial ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati juga daerah tempat kami tinggal, biarlah kesejahteraan daerah tempat kami tinggal menjadi kesejahteraan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami kembali datang dengan rasa syukur kami Tuhan. Berterima kasih atas segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, memberkati nikah rumah tangga kami, bahkan memberkati anak-anak kami Tuhan. Biarlah kemanapun kami pergi, ada berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, Amin.
Terima kasih semua. Semangat terus. Tuhan Yesus berkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.